saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan. Syukur atas kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah ada habisnya dalam kehidupan kita semua ini. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mulai ibadah online pada hari ini. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, karena Engkau baik buat setiap kami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu untuk setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Mohon Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Biarlah ibadah ini boleh berjalan baik dan lancar. Hanya nama Tuhan yang kami permuliakan. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus sertai kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Ibadah ini milik-Mu Tuhan. Biarlah ibadah ini menyukakan hati-Mu Tuhan. Berikan setiap kami urapan, puji-pujian, sukacita mengalir, sukacita surga mengalir dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami minta ampun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Seluruh
Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Surga bumi menyembah-Mu. Benar Tuhan, hanya Engkau yang disembah di bumi maupun di surga. Kami mau Tuhan bersorak-sorai. Kami mau Tuhan memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyi puji-pujian ini dengan hati yang gembira. Kan hati yang gembira adalah obat jiwa. ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa Dalam darahnya, darah anak domba Allah. ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah
dari kemenangan menuju Amin. kemenangan. Amin. Kita adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Amin. Puji syukur kita sudah menaikkan puji-pujian dan penyembahan kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami, urapi setiap kami, telinga hati kami, pikiran kami. Biarlah Tuhan yang mengurapi, sehingga kami boleh mengerti apa isi hati-Mu Tuhan untuk setiap kami. Berbicaralah Tuhan untuk setiap kami melalui hamba-Mu yang sudah Tuhan tetapkan, yang Tuhan pakai. Berkati Tuhan beliau, urapi lidah bibirnya, berikan hikmat, marifat, kepandaian dari Tuhan, sehingga apa yang beliau sampaikan itu benar-benar dari Tuhan, sesuai dengan hati Tuhan, dan kami percaya jadi berkat buat setiap kami, jadi kekuatan buat setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus pimpin dalam pelayanan firman saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tandaikan pujian, aku percaya janji-Mu ajaib. Sungguh besar setia. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku percaya
Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita bisa dikumpulkan kembali untuk beribadah kepadanya, memuji Tuhan, menyembah Dia, serta mendengarkan firman-Nya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berada, dunia saat ini sedang menghadapi perubahan yang serba cepat. Sedemikian cepatnya perubahan tersebut sehingga membuat kita semakin tidak mudah untuk mengikutinya. Itu sebabnya banyak orang begitu cepat tertinggal di belakang dan sulit untuk mengikuti kompetisi di dalam kehidupan ini. Apa yang menjadi sebab? Salah satu sebabnya adalah kita lamban. Kelambanan dalam diri kita, di dalam merespon ataupun menanggapi atau mengantisipasi keadaan dan gelombang perubahan-perubahan ini. Beberapa tahun yang lalu, koran seperti Kompas, Sinar Harapan, Jawa Pos, Merdeka, dan yang lain-lainnya adalah satu media informasi yang paling efektif. Di samping televisi, RCTI, SCTV, TPI, TVRI, dan sebagainya. Akan tetapi fakta hari ini, mereka tergerus oleh Facebook, oleh Twitter, oleh YouTube, Instagram, dan media-media mainstream yang lainnya. Beberapa tahun yang lalu, anak-anak sekolah dalam mengerjakan pekerjaan rumah mereka masing-masing, mereka mencari teman, mereka mencari buku. Tetapi hari ini, mereka dapat mencari aplikasi di internet, semuanya sudah tersedia. Beberapa tahun yang lalu, gerai-gerai Carrefour, Hero, Giant, Makro, Matahari, dan sebagainya adalah raja dalam dunia retail. Tapi faktanya hari ini, banyak gerai-gerai mereka tutup dan digantikan oleh Alibaba, Blibli, Bukalapak, Lazada, Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Beberapa tahun yang lalu, supir taksi dan ojek adalah satu profesi yang dipandang sebelah mata. Tetapi fakta hari ini, taksi, ojek adalah profesi yang bukan main. Banyak yang lulusan S1, bahkan S2, dengan sistem Gojek, Grab, dan yang lainnya. Beberapa tahun yang lalu, kita bisa melihat dunia investasi biasanya bagi orang-orang kaya. Tapi fakta hari ini, dengan uang Rp500.000, tiap orang bisa membeli obligasi dan reksadana. Nah, beberapa tahun yang lalu, jikalau saudara tidak terbuka pada perubahan zaman, maka hari ini saudara adalah orang yang tergilas oleh zaman. Dan jikalau hari ini saudara pun tidak terbuka oleh informasi dan oleh perubahan, maka mungkin beberapa tahun yang akan datang saudara adalah orang yang ketinggalan dan merugi. Demikian pula dalam dunia bisnis, sama saja.
Dan kalau saya mau uraikan, maka waktunya tidak akan cukup. Tapi intinya, siapapun yang tidak mempersiapkan diri untuk masa depan adalah orang yang tidak punya masa depan. Nah, bagaimana dengan kita semua, saudara dan saya? Apakah kita sudah mempersiapkan diri? Jadi, salah satu penyebab kita tidak mempersiapkan diri untuk masa depan, untuk menghadapi masa depan, adalah karena kelambanan kita. Lalu, penyebab yang lain adalah kemalasan. Kemalasan kita untuk melatih diri, mengikuti, dan bahkan menciptakan perubahan. Tidak sedikit orang yang malas mengembangkan dirinya dengan terus belajar dan melatih dirinya. Jadi, kelambanan dan kemalasan akan membuat kita untuk enggan berubah. Hari ini saya akan mengutip banyak kitab Amsal. Kita mulai dari Amsal pasal yang ke-10 ayat yang keempat. Amsal 10 ayat yang keempat dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Demikian pula Salomo dalam hikmatnya. Dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-15 mengatakan, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Orang-orang yang lamban dan malas adalah orang yang menyukai tidur, kata Salomo. Dan sifat yang demikian ini, atau mental yang demikian ini, adalah satu bisa membangun kebiasaan yang pada akhirnya menjadi karakter mental bagi setiap orang. Jadi, kelambanan dan kemalasan itu merusak masa depan, mengganggu dan menghancurkan kehidupan kita. Akan tetapi, tanpa kita sadari, kita sudah menjadi seseorang yang demikian itu, yang punya sifat yang demikian itu. Jadi kalau apabila kita bermalas-malasan di dalam kehidupan ini, maka dikatakan oleh Salomo, kita tidak lagi mempunyai masa depan yang baik. Nah, apa ciri-ciri daripada orang yang lamban dan malas itu? Ada beberapa ciri yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah orang yang lamban dan malas itu tidak menyukai kerja keras. Itu yang pertama. Orang yang malas dan lamban tidak menyukai tantangan, apalagi kerja keras. Mereka lebih menyukai tidur. Dan inilah awal dari kemiskinan yang pada akhirnya merusak kehidupan komunitas ataupun bangsa kita. Tapi sebaliknya, orang yang menyukai kerja keras, mereka tidak takut terhadap tantangan dan kesulitan. Mereka justru menjadi orang-orang yang mengubah kesulitan menjadi peluang dan menghasilkan kontribusi dan karya-karya yang positif. Orang malas cenderung untuk mengambil pilihan-pilihan yang gampang, yang tidak akan menimbulkan tantangan perubahan dan tekanan-tekanan. Itulah salah satu ciri daripada orang yang lamban dan orang yang malas. Dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang keempat dikatakan, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Orang yang malas dan lamban itu tidak pernah mempersiapkan diri dengan baik. Ia tidak melakukan tugas atau tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan. Selama musim dingin, si pemalas enggan membajak. Ia lebih menyukai tidur di musim dingin.
Nah, ia mengambil pilihan-pilihan yang gampang bagi hidupnya, sehingga tidak pernah menuai apapun untuk masa depannya. Itu nasihat daripada Raja Salomo. Lalu, ciri yang kedua, tidak pernah bekerja dengan tuntas. Artinya, orang yang lamban dan malas itu tidak bertanggung jawab. Ciri yang kedua, tidak pernah bekerja secara tuntas. Orang yang malas dan lamban sering menunda-nunda pekerjaan. Prinsip mereka, kalau masih bisa diselesaikan besok, atau kalau masih bisa dikerjakan besok, mengapa harus dikerjakan hari ini? Mengapa harus diselesaikan hari ini? Itulah sebabnya mereka seringkali menumpuk pekerjaan, sehingga tidak dapat menyelesaikan tugas-tugasnya secara efisien dan efektif. Dalam Amsal pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-30 dan 31, kita baca. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita bisa melihat betapa orang yang malas dan lamban tidak pernah bekerja secara tuntas, selalu menunda-nunda tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kebunnya ditumbuhi dengan onak duri dan temboknya runtuh. Nah, ini adalah gambaran dari pekerjaan yang tidak pernah diurus. Dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-27, kembali Salomo menasihatkan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Orang malas dan orang lamban tidak akan pernah berprestasi dan berkarya dengan baik. Ia tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi dia tidak pernah menyelesaikannya dengan baik. Inilah yang dikatakan ayat yang kita baca tadi. Ia seumpama seseorang yang sedang berburu. Ia tahu betul apa yang harus dikerjakannya, tetapi dia tidak melakukannya. Dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-18, Salomo juga menasihatkan, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Jadi orang yang malas dan orang yang lamban memang sudah menjadi perusak-perusak itu. Dia membiarkan apa yang sudah dibangun rusak dan kemudian roboh kembali. Segala sesuatu, baik itu pekerjaan, usaha maupun pelayanan, akan menjadi hancur di tangan seseorang pemalas dan yang lamban. Itu ciri yang kedua. Dan ciri yang ketiga adalah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Orang yang malas dan orang yang lamban adalah orang yang menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Mereka selalu menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk berprestasi. Dan ia adalah orang yang tidak menghargai waktu. Ia menjadi seorang yang selalu berprinsip, bagaimana saja nanti. Lihat aja nanti. Itu prinsip mereka. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua agar kita semua tidak menyia-nyiakan waktu. Dalam Efesus pasal yang ke-5
ayat 15 dan 16. Rasul Paulus menasihatkan begini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Itulah nasihat daripada Rasul Paulus kepada kita semua anak-anak rohaninya, agar kita tidak menyia-nyiakan waktu dan bermalas-malasan. Kita melihat bangsa Israel. Pada waktu zaman Yosua, ke-12 suku Israel telah memperoleh pembagian milik pusaka mereka masing-masing. Tetapi hanya 5 suku yang telah merebut dan memperoleh bagiannya. Sedangkan yang 7 suku mereka belum memperolehnya. Kenapa? Karena mereka bermalas-malasan. Dalam kitab Yosua, pasal yang ke-18, ayat 1 sampai ke-3, ditulis demikian. Yosua, pasal yang ke-18, ayat 1 sampai ke-3. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Shilo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Ayat yang ketiga, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dikatakan, karena mereka bermalas-malasan dan tidak pergi menduduki negeri yang diberikan oleh Tuhan. Jadi perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, betapapun besarnya janji-janji Tuhan bagi kita, selama kita bermalas-malas, kita tidak akan pernah menggenapi janji-janji tersebut. Kenapa? Karena kita telah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Itulah ketiga ciri daripada orang yang malas dan lamban. Lalu, sekarang bagaimana caranya kita bisa menang ataupun dapat mengalahkan kemalasan dan kelambanan kita? Bagaimana kita dapat mengalahkan itu semua sehingga kita boleh menjadi pemenang-penang di dalam kehidupan ini? Yang pertama, saudaraku sekalian, kita harus mempunyai disiplin yang kuat. Kalau kita ingin lepas dari kemalasan dan kelambanan, kita harus menerapkan disiplin yang kuat. Kita harus melatih tubuh kita agar tidak menjadi lamban dan malas. Nah, untuk itu kita perlu belajar terus-menerus menjadi orang yang disiplin dalam banyak hal. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 tadi mengatakan, jangan biasakan diri lama tidur. Dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-1 juga dikatakan, belajarlah untuk bangun pagi-pagi. Orang yang membiasakan diri bangun lebih pagi, biasanya lebih produktif dibandingkan dengan orang yang biasanya bangun siang. Karena matahari itu mengikuti pola terbit dari pagi hari dan kemudian terbenam pada sore hari. Nah, untuk dapat mengalahkan kelambanan dan kemalasan, kita harus belajar untuk menghargai waktu. Dalam Efesus pasal yang ke-5 tadi, Rasul Paulus
mengajarkan agar kita menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baik mungkin. Jadi ingat, waktu yang sudah berlalu tidak dapat diulang kembali. Itu sebabnya hindari atau jauhi agar kita tidak terlalu sering ya main game terus, main HP terus, ngobrol terus dan sebagainya. Kita harus melakukan disiplin yang ketat, tahu waktu. Lalu yang kedua, supaya kita dapat mengalahkan kemalasan dan kelambanan. Jangan suka menunda-nunda tugas atau pekerjaan. Jangan suka menunda-nunda tugas atau pekerjaan. Apabila kita mau menang atas kelambanan dan kemalasan, kita harus belajar memberikan respon sesegera mungkin. Jangan membiasakan diri menunda-nunda tugas dan tanggung jawab. Banyak orang menunda-nunda pekerjaan sampai sudah dekat dengan batas waktunya baru dikerjakan. Sehingga akhirnya apa? Mereka bekerja asal-asalan. Jadi biasakan memberi respon yang segera apabila diberi tugas dan tanggung jawab. Semakin kita merespon dengan cepat, maka semakin kita akan lebih produktif dan keluar dari kelambanan dan kemalasan. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa menang atas kemalasan dan kelambanan? Yang ketiga yang pasti, kita harus kerja keras. Kita harus bekerja keras. Bukan hanya cerdas, pintar, tapi kita harus bekerja keras. Banyak orang terpengaruh dengan konsep work smart, don't work hard. Atau artinya, bekerjalah secara cerdas, jangan bekerja keras. Sehingga akhirnya banyak orang yang tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu, untuk memperoleh sesuatu. Saya sangat setuju bahwa kita harus bekerja dengan cerdas. Saya setuju. Tetapi jangan lupa, kita juga harus bekerja keras. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10, ayat yang terkenal itu, jikalau seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia diberi makan. Lalu dalam Amsal pasal yang ke-12, ayat yang ke-24 juga dikatakan, tangan orang yang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi, kerja keras merupakan faktor yang lebih menentukan keberhasilan seseorang daripada kecerdasan ataupun modal. Kita bisa melihat di dalam dunia ini contoh-contohnya. Tidak sedikit orang yang berhasil ternyata mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan mereka tidak memiliki modal yang besar. Tapi satu hal yang pasti, kebanyakan dari mereka adalah pekerja yang keras dan pekerja yang ulet. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita telah belajar tentang ciri-ciri orang yang malas dan orang yang lamban. Orang yang malas dan orang yang lamban tadi saya katakan, mereka tidak punya masa depan. Dan ciri-cirinya adalah, yang pertama tadi, tidak menyukai kerja keras. Yang kedua, tidak pernah bekerja secara tuntas. Dan yang ketiga, mereka menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Lalu bagaimana kita bisa mengalahkan kemalasan dan kelambanan yang merusak masa depan kita? Yaitu dengan disiplin yang ketat. Dan yang kedua, dengan kerja keras. Dan yang ketiga, jangan suka menunda-nunda
tugas. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan motivasi kepada kita semua untuk kita tidak lagi bermalas-malasan sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu kalah. Dan biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua, yang pada akhirnya kalau kita melakukan firman Tuhan ini, kita boleh menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari saya ajak kita tunduk kepala dan kita akan berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Bapa yang maha baik, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur saat ini kalau kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam ibadah kami hari ini. Dan terlebih daripada itu, kami boleh mendengarkan kembali sebagian daripada sabda-Mu, firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang memberikan dorongan kepada kami, agar kami dapat mengatasi segala tantangan dan kesulitan dalam kehidupan ini dengan tidak bermalas-malasan dan tidak dengan sikap yang lamban. Bapa, kami boleh datang kepadamu, semua adalah karena kemurahan-Mu. Melihat saat ini dunia yang cepat berubah, Tuhan berikanlah kepada kami hikmat-Mu, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dapat mengikuti dengan cepat perubahan yang terjadi, sehingga kami tidak tertinggal di dalam teknologi informasi yang saat ini berkembang dengan pesat. Jauhkanlah kami dari sifat-sifat yang dapat merusak kehidupan masa depan kami, tapi berikanlah kami hikmat-Mu, sehingga seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami tidak ingin bekerja dengan lamban, tapi kami menyukai kerja yang keras. Kami mau bekerja secara tuntas. Kami tidak mau menunda-nunda, dan kami mau menghargai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Ajarkan kami hidup dalam kedisiplinan yang ketat, dan biarlah kami segera untuk melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada saat ini. Memberkati kepada setiap kami, sidang jemaat-Mu yang telah Engkau percayakan kepada kami untuk mengembalakannya. Kiranya Tuhan tilik mereka satu persatu. Tuhan Yesus, kalau ada di antara mereka saat ini sedang di dalam pergumulan dalam kehidupan mereka, mari Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat kepada mereka, sehingga dengan melakukan firman-Mu ini, mereka dapat mengatasi atau menanggulangi kelemahan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Kalau ada di antara mereka yang susah, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Tuhan Yesus, jangan membiarkan mereka kalah oleh dunia ini, tetapi mereka dapat survive, mereka dapat bertahan di tengah-tengah tantangan dan kesulitan dalam kehidupan kami manusia sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini juga mengikuti ibadah kami, dimanapun mereka berada, baik yang ada di dalam kota Sidoarjo ini, maupun yang ada di luar kota. Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka, dimanapun mereka berada, bahkan yang ada di luar negeri sekalipun, Tuhan, Engkau tilik mereka. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Pekerjaan, usaha mereka, rumah tangga mereka, kami serahkan dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa.
Tuhan tempat perlindungan bagi mereka, Tuhan tempat persembunyian bagi mereka. Terima kasih Tuhan, berikan mereka juga kemenangan di dalam kehidupan ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang begitu baik, yang senantiasa memperdulikan setiap anak-anaknya yang mengandalkan dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkanlah berkat-Mu atas kami semua. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara berada, sebelum kita berpisah, terimalah berkat. Terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, kekuatan, dan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kita semua berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari yang percaya dan sudah menerima berkat, kita katakan sama-sama, amin, amin, amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Jaga kesehatan, tetap taati prokes dengan baik, sehingga kita boleh terluput dari wabah COVID-19. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan sumber kuat hidupku, ada dalam setiap langkahku. Rancangan-Mu selalu pasti kemenangan. Rancangan-Mu tak pernah gagal. Rancangan-Mu tak pernah gagal. Kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan dalam tangan-Mu, Yesus. Aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, karena